بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi anak solihah. Kaifa halukunna? Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semoga Allah mudahkan dalam segala aktivitasnya. Amin. Sebelum kita belajar, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Hari ini kita akan belajar tema 2, aku dan kegemaranku, dengan subtema yang keempat yaitu gemar membaca, pembelajaran ketiga dan keempat. Adapun materinya yaitu pertama, doa memohon ilmu yang bermanfaat, kedua, kegiatan membaca buku, ketiga, mengenal pola bilangan, keempat, menunjukkan kegemaran bacaan anggota keluarga, kelima, gerak mendorong tanpa berpindah tempat, dan yang keenam yaitu membuat kreasi buku harian. Anak-anak, ayo kita semangat dalam menuntut ilmu. Mari kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa memohon ilmu yang bermanfaat. Anak-anak solihah di rumah pasti semua sudah hafal ya doa memohon ilmu yang bermanfaat. Setiap hari kita selalu baca sebelum kita belajar. Ayo sekarang kita baca lagi ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 925. Semoga Allah selalu memudahkan dan memberi kita ilmu yang bermanfaat ya anak-anak. Amin. Sekarang ayo kita baca bersama-sama cerita berikut ini. Judulnya yaitu Namaku Buku. Hai, namaku Buku. Aku berisi berbagai cerita dan ilmu. Ceritaku ditulis di halaman-halamanku. Aku senang jika kalian membacaku. Bacalah aku dengan perlahan. Letakkan aku di rak atau lemari buku. Sering-sering membaca aku ya. Nah anak-anak, kalian harus rajin membaca ya. Rawatlah buku dengan baik. Buka setiap halamannya dengan perlahan. Kemudian letakkan pada tempatnya jika kalian sudah membacanya. Anak-anak, buku itu adalah sumber ilmu. Rajin membaca buku membuat ilmu kita bertambah. Lakukan membaca dengan posisi yang baik. Ingat, membaca sebaiknya di tempat yang terang. Kebiasaan membaca yang baik membuat mata tidak mudah lelah. Sekarang kita akan belajar pola bilangan. Siang itu matahari bersinar cerah. Anak-anak bermain layang-layang di lapangan. Bentuk layang-layang bermacam-macam. Ada yang berbentuk segi 4, segi 5, segitiga, dan trapesium. Bentuk layangan tersebut adalah bangun datar. Bangun datar tersebut membentuk pola tertentu. Pola tersebut kemunculannya tetap.
Sekarang perhatikan contoh pola bangun datar berikut ini. Di sini sudah ada pola bangun datar, lingkaran, segitiga, persegi panjang. Kemudian berulang lagi, lingkaran, segitiga, persegi panjang. Jadi perhatikan ya anak-anak, setelah lingkaran ada segitiga, kemudian ada persegi panjang. Kemudian polanya berulang lagi. Lingkaran, segitiga, kemudian persegi panjang. Jadi ingat ya anak-anak, kemunculannya tetap. Sekarang perhatikan lagi pola bilangan berikut ini. Perhatikan susunan benda-benda berikut. Bulu tangkis, stik pemukul bola kasti. Kemudian berulang lagi, bulu tangkis, stik pemukul bola kasti. Kemudian berulang lagi, bulu tangkis, titik-titik. Kira-kira gambar apa ya selanjutnya? Ada yang tahu? Jadi gambar selanjutnya yaitu stik pemukul bola kasti. Perhatikan lagi pola selanjutnya. Ada bola kasti, bola sepak, bulu tangkis. Kemudian bola kasti, bola sepak, bulu tangkis. Titik-titik, bola sepak. Ada yang tahu setelah bulu tangkis gambar apa? Iya, setelah bulu tangkis adalah gambar bola kasti. Karena setelah bulu tangkis pasti akan berulang lagi ke bola kasti. Jadi sudah paham ya anak-anak tentang pola bilangan? Anak-anak, Ahmad senang membaca berbagai bacaan. Banyak bacaan yang ia baca. Ahmad membaca buku cerita, Ahmad membaca majalah, Ahmad juga membaca buku pelajaran. Bacaan mana yang paling kalian sukai? Ada banyak jenis bacaan ya anak-anak. Manakah yang paling kamu sukai? Bagaimana dengan keluargamu? Apa bacaan kesukaan keluarga kalian? Mungkin ada yang suka membaca koran, ada yang suka membaca buku cerita, ada yang suka membaca majalah, atau ada yang suka membaca komik. Nah, anak-anak ada juga nih bacaan yang harus dan wajib kita baca. Apa ya kira-kira? Yaitu membaca Al-Quran. Insya Allah anak-anak di rumah semuanya rajin membaca Al-Quran ya. Sekarang ayo kita berolahraga. Olahraga juga membuat badan sehat dan kuat. Ayo kita berlatih gerak mendorong. Lakukan bersama saudara kalian di rumah ya. Tirukan gerakan pada gambar. Dorong dinding sekuat tenaga. Ingat ya, gerakan mendorong harus dilakukan dengan hati-hati. Oh iya anak-anak, pernahkah kalian mencatat kegiatan sehari-hari? Mari kita belajar membuat buku harian. Catatlah kegiatan harianmu. Membaca buku harian sangat bermanfaat. Kita dapat mengetahui kegiatan yang telah dilakukan. Kita juga dapat menuliskan perasaan. Yuk kita membuat buku harian. Rasti ingin membuat buku harian dengan teknik gunting lipat dan tempel. Berikut langkah pembuatannya. Mintalah buku tulis bekas dari kakak. Biasanya masih ada lembar kosong yang tidak terpakai. Ambillah lembar kosong itu. Lembar kosong itu bisa dijadikan buku harian. Kamu juga bisa menggunakan kertas kosong. Sekarang buatlah buku harian bersampul. Kemudian hiasilah sampulnya dengan limbah dari bahan alam yang dapat dijadikan buku. Misalnya daun dan bunga kering.
Siapkan peralatan seperti gunting, lem, atau stapler. Buatlah model buku sesuai kreasi kalian. Jangan lupa jaga kebersihan dan keselamatan kerja. Nah, itu tadi adalah materi kita hari ini. Untuk tugasnya yaitu melengkapi susunan pola bilangan di halaman 146 sampai dengan 147. Cukup sekian dulu ya anak-anak. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa sholat dan zikir pagi dan petang, serta tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.